bakteri Wolbachia juga dipakai dalam konteks itu, dipakai untuk meningkatkan level kesehatan kita. Ya, dan nanti akan. Tapi biasanya selalu muncul pertanyaan gini. Biasanya saya tanya ke mahasiswa saya, guna nyamuk itu apa sih? Apakah dia diciptakan oleh Tuhan cuma sekedar untuk menggigit manusia? Oke, siap. Nah, mungkin kita bisa masuk ya. Sebenarnya ini kan ada rencana di Jakarta ini, terutama di Jakarta Barat, itu kan mulai mau pelepasan nyamuk Wolbachia. Itu kita kurius banget, pengen tahu ya, penasaran ya. Sebenarnya apa sih nyamuk Wolbachia ini, asal mulanya apa sih? Kalau saya baca, ini katanya merupakan hasil penelitian kerjasama antara Monash University di Australia dan Universitas dan UGM di Jogja. Dan dimulai dari tahun 2011, terus lokasi uji coba pertamanya pernah dilakukan di Queensland, Australia. Apakah itu seperti itu memang benar? Betul. Dan, nah, sebelum lanjut, karena yang informasi yang kami dapatkan itu kan bukan di Monash University ya, tapi di US ya. Jadi yang benar tuh yang mana gitu? Baik. Mungkin saya mulai dari situ dulu ya, Bu. Sebelumnya. Jadi ada beberapa peneliti terkait penggunaan Wolbachia, dan nanti akan ada slide ya. Namun ada sekelompok ilmuwan yang getol mengkampanyekan penggunaan Wolbachia, dan mereka terutama terpusat di Australia. Ya, ada juga di Amerika, tapi yang lebih getol ini sampai mereka mendirikan program yang mereka sebutnya World Mosquito Program nyamuk dunia. Itu dipelopori oleh ilmuwan Australia ini. Nah, tadi Bu Sri juga ada menyampaikan Indonesia juga ada melakukan penelitian Wolbachia. Ya, namun di sini saya mau tambahkan dulu, karena gini. Biasanya bangsa plus 62 ini bangsa yang paling istilah apa ya, paling kepo di satu sisi, tapi bangsa yang juga istilah gini, nanti kita jadikan kelinci percobaan lagi. Udah dilakukan di negara lain belum? Tiba-tiba dikirim, kayak vaksin COVID, tiba-tiba dikirim di Indonesia dipakai. Nah, Wolbachia sendiri sudah diujikan di beberapa negara, Australia, negara tetangga kita, Singapura terutama. Dan Singapura nanti saya akan tunjukkan, dia menggunakan pendekatannya agak berbeda, tapi juga menggunakan Wolbachia. Malaysia, Brasil, dan salah satunya dan juga Indonesia. Jadi kita bukan satu-satunya loh negara yang menguji cobakan Wolbachia. Ya, jadi ada data dari negara-negara lain juga untuk menunjukkan bahwa sekali lagi, bukannya manusia plus 62 yang dikorbankan untuk menjadi kelinci percobaan. Enggak. Kita ada peneliti UGM yang kebetulan dosen saya yang mengkampanyekan ini, karena penyakit dengue, kembali lagi ke pernyataan awal saya, ada penyakit endemik, penyakit yang istilahnya sudah mendarah daging di Indonesia, nggak akan pernah hilang, makanya istilahnya endemik. Makanya kita butuh pendekatan baru untuk bisa mengendalikannya. Makanya kita lakukan Wolbachia. Nah, mungkin saya lanjut slide dulu ya, Bu ya. Saya akan agak cepat karena saya tahu banyak pertanyaan terkait Wolbachia, dan mungkin lebih menarik kita nanti melakukan pas sesi tanya jawab. Nah, jadi Wolbachia dapat dilihat di sini. Sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1924. Wolbachia sendiri adalah bakteri, ya, bakteri yang uniknya hanya menginfeksi serangga, tidak menginfeksi manusia. Oke, itu dulu ya, Bu ya, Ibu Bapak sekalian, hanya menginfeksi serangga. Dan boleh dibilang dari survei yang dilakukan sampai sejauh ini, kira-kira ada 60% serangga yang ada di dunia itu terinfeksi oleh bakteri ini. Tapi belum pernah ada kasus yang melaporkan infeksi Wolbachia pada manusia. Oke, itu satu. Jadi pada tahun 1924 sudah ditemukan. Lalu pada tahun 67 si bakteri Wolbachia ini dipropos untuk sebagai metode pengendalian nyamuk Aedes, ya. Lalu pada tahun 2005 mereka melakukan berhasil, istilahnya bakteri Wolbachia ini berhasil dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes, ya.
Makanya disebutnya stable Wolbachia infection in Aedes aegypti pada tahun 2005. Ya, nah terus habis itu mulai diuji cobakan. Tadi seperti Bu Sri sudah bilang di Indonesia di awal tahun 2011-2012. Nah, yang mau saya sampaikan tadi di awal intermezzo saya kayak drakor kan, saya sempat ketemu sama orang-orangnya. Yang orang pertama yang sempat saya ketemu adalah ini, Scott O'Neill. Scott O'Neill ini adalah satu dedengkot ilmuwan yang dulu di Monash, lalu sempat pindah ke kayaknya sekarang di Monash juga, tapi sempat di University of Queensland, tempat saya S2 tadi. Ternyata lab S2 saya itu satu gedung sama labnya si Profesor O'Neill ini. Saya waktu itu tuh nggak sadar itu lab Wolbachia. Saya cuma tahu ada papan nama lab Wolbachia, tapi saya waktu itu nggak paham Wolbachia itu apa. Itu waktu tahun 2004 ke 2005. Ya, makanya saya sudah berpapasan nih sama Profesor O'Neill sama timnya. Bahkan saya beberapa kali menggunakan fasilitasnya labnya dia untuk melakukan eksperimen saya. Ya, nah itu satu. Mereka jadi sekali lagi bakteri yang sudah lama ditemukan dan hanya menginfeksi serangga, tidak menginfeksi manusia. Itu dulu ya pertama. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya adalah bakteri Wolbachia ketika dimasukkan ke dalam nyamuk, dalam hal ini ke dalam nyamuk Aedes, ya. Tadi kan seperti pertanyaan Pak Jun di depan, nyamuk Aedes bisa menularkan 3 macam virus, Dengue, Zika, Wolbachia. Yang menarik adalah si bakteri Wolbachia di dalam tubuh si nyamuk Aedes, dia akan berkompetisi, akan saingan sama 3 macam virus itu. Dan dia bisa menekan populasi virus dengue. Akibatnya apa? Nyamuk yang memiliki bakteri Wolbachia terus mendapatkan virus dengue, kecil kemungkinan dia untuk bisa menularkan virus dengue lagi. Karena ada kompetisi di dalam tubuhnya antara bakteri melawan si virus. Ya. Makanya di sini dapat disebutkan nyamuknya, apakah bisa dilihat di bawah ya, nyamuknya nyamuk Aedes yang sudah diinfeksi dengan bakteri Wolbachia ketika menggigit pasien demam berdarah mendapatkan virus dengue. Nanti di dalam tubuh nyamuk si virus dengue akan kompetisi nih, akan kelahi nih sama si bakteri Wolbachia. Ya, dan biasanya virusnya kalah, bakterinya yang menang. Akibatnya si nyamuknya nanti menggigit orang baru, menggigit orang lain, dia tidak menularkan lagi virus dengue atau virus Zika atau virus chikungunya. Jadi itu satu kegunaan pertama ya, dia akan menekan pertumbuhan virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak cuma menekan si virus dengue, dia juga akan mengubah populasi nyamuk Aedes. Nah, ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina.